Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sesuai janji saya di waktu video tertentu ataupun di waktu video yang lalu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memixing sebuah musik band ya, yang memang komplit. Ada drum, ada bass, ada gitar, ada rhythm, ada breakdownnya juga, ada piano, ada lead vokal 1, lead vokal 2, 3, terus sampai di backing vokal ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, saya juga saya juga sama-sama masih pemula. Maka dari itu kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah playlist ya. Ini semua audionya masih mentah teman-teman. Nah, yang warna merah ini adalah kick ataupun drum ya, yang warna ungu ini bass, yang warna biru itu gitar, yang warna hijau ini vokal, dan seterusnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu gimana sih cara memberi warna atau menamai masing-masing playlist ini, teman-teman gini, misalkan ini, maksudnya ini gini, nanti klik kanan, pilih rename, color dan icon, kemudian teman-teman di sini namain, kemudian teman-teman pilih warnanya, misalnya hijau, misalkan ini gitu teman-teman. Kebetulan untuk saat ini saya memberi warna merah teman-teman, di kelompok-kelompokan. Ini semua warna merah. Nah, nanti teman-teman yang ini masukkan sesuai urutan yang di sini. Ini kan track 1, kita masukkan ke track 1 teman-teman gitu, biar mempermudah untuk memixing, karena ini benar-benar banyak banget teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kalau sudah, nanti teman-teman lihat sini di mixer, yang di sini teman-teman ya. Yang di sini juga kalau bisa teman-teman dinamai dan diwarnai teman-teman, biar jangan bingung dan pusing teman-teman. Sama ini juga di kanan, pilih rename, color dan icon, sama seperti ini. Teman-teman bisa menamai dan juga mewarnai gitu teman-teman ya. Seterusnya teman-teman ya, sesuai urutan. Kemudian cek dulu ntar. Oke, masih berjalan. Kemudian teman-teman, yang harus kita lakukan pertama kali dalam memixing musik band adalah kita memixing drumnya terlebih dahulu. Karena di sini ada kick, maka pertama kali yang harus kita mixing adalah kick terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita dengerin dulu ya teman-teman. Ini sebelum di mixing ya teman-teman, yang masih mentah gitu teman-teman. Ini dari sana, yang emang dari audionya masih mentah gitu, rekaman benar-benar real rekaman. Kita dengerin dulu ya teman-teman ya. Ini audionya masih mentah, belum di mixing. Nanti kita di akhir kita kompres ya teman-teman ya, sebelum di mixing dan sesudah di mixing. Nah, nanti terakhirnya setelah mixing selesai, maka kita mastering untuk finalnya, baru audio tersebut bisa dipublish. Oke, kita dengerin teman-teman ya. Ini audio masih mentah. To talk this over. It's getting out of hand. I think you need to settle down.
Baik teman-teman, itu adalah audio sebelum di mixing ya teman-teman ya. Itu benar-benar masih mentah. Vokal, gitar, drum itu masih seperti dalam satu ruangan, belum dibagi-bagi ataupun masih dalam satu frekuensi teman-teman. Oke teman-teman, kita cek dulu. Oke, masih lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ya. Pertama kita masukkan dulu ini ke track 1, buka di mixer. Kemudian teman-teman di sini pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan sebuah limiter. Nah, itu maksudnya teman-teman, limiter. Tapi di sini teman-teman memakainya menggunakan kompresor teman-teman. Ini tapi nanti kita pilihnya di sini, pilih kompresor teman-teman. Apa sih fungsinya kompresor itu? Kan di sini ada audio itu enggak semuanya itu rata teman-teman ya. Ada yang keras, ada yang rendah. Maka dari itu fungsinya kompresor atau limiter ini adalah untuk meratakan sebuah audio atau suara tersebut teman-teman, biar sama-sama suaranya itu stabil teman-teman. Yang tinggi jadi rendah, yang rendah jadi tinggi, ataupun pas sesuai apa yang kita inginkan, pas tengah-tengah gitu teman-teman. Contohnya teman-teman seperti ini teman-teman ya. Ini kita coba matiin dulu ya semua, biar jangan mengganggu. Karena ini benar-benar audio banyak bener ini. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini kita nyalain dulu nih. Coba kita lihat ya. Nih, perhatiin ya teman-teman. Nih teman-teman, perhatiin nih. Ini kan ada yang keras nih ke atas tuh. Ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang keras, keras, rendah, rendah, keras suaranya. Maka dari itu kita pangkas biar sama-sama bunyinya itu sama gitu, rata gitu teman. Nah, fungsinya kompresor itu seperti itu. Contoh misalkan ini segini, misalkan saturation ya, dia ini yang gak kedengeran teman-teman. Yang kedengeran kadang ini yang benar-benar nonjol gitu. Makanya kita batasin segini teman-teman. Itu terasa juga sama. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi, tapi sepengetahuan saya adalah seperti itu. Kemudian teman-teman, kita masukkan EQ. Nanti teman-teman pilih di sini. Nanti pilih terserah mau EQ 2 ataupun EQ 1. Fungsinya EQ adalah untuk membentuk karakternya gitu. Ini kan contoh misalkan saya naikkan untuk low-nya gitu kan, sama ini yang bright-nya ataupun yang high-nya gitu, saya naikkan supaya dapat punch-nya gitu. Kemudian kalau perlu teman-teman ya, ini masukkan ini kalau memang dirasa memang masih perlu untuk tendangannya biar kerasa gitu untuk kick-nya. Kemudian reverb itu untuk memberikan sebuah efek ruangan teman-teman. Tapi di sini jangan terlalu berlebihan. Kurang lebih ya 20 sampai 30 ya, jangan sampai ini nanti terlalu lebay teman-teman. Kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah nanti nih, misalkan ini saya nyalakan, jangan audionya jangan sampai melebihi di 9 dB
ataupun nanti kalau misalkan menemukan audio sampai segini, makanya perlu kita turunkan audionya, atau makanya fungsinya kompresor itu seperti itu, yang tinggi itu kita kurangin biar dia rata audionya. Nih coba kita dengerin ya teman-teman nih. Nah itu teman-teman ya, dia pasti angka 9. Kalau misalkan contoh misalkan tidak pakai plugin tersebut, ya kan, dia ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi kan gitu. Seperti itulah teman-teman kurang lebih ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di drum. Oh ya, sama itu juga kita pakai kompresor limiter, EQ sama. Kita ratakan semua audionya, kemudian temukan karakternya sesuai apa yang kita mau, ataupun emang biar jangan mentok dengan frekuensi yang lainnya. Kemudian masukkan reverb kalau perlu dirasa emang perlu gitu teman-teman ya. Dan ini sebelumnya teman-teman kita dengerin. Nah itu teman-teman ya, ini saya sudah di mixing. Kenapa sih kok suaranya rendah banget? Nah karena di sini nanti ada yang sebelah kanan, ini kan nanti kita ke kiri kan gitu teman-teman, kurang lebih segitulah. Ini yang sebelah kanan teman-teman. Ini juga sama ya, sama yang sebelah kiri, sebelah kanan juga sama seperti itu. Masukkan limiter kompresor seperti tadi, memangkas ataupun meratakan, kemudian karakter, kemudian efek ruangannya biar jangan terlalu mentah-mentah amat. Karena ini L dan R, kita ini yang ke kanan. Nah kalau misalkan dia terlalu tinggi, makanya kita kurangin teman-teman gitu. Coba kita dengerin ya. Nah itu teman-teman, beda kan? Ini sebelum nih, sebelum remix ini. Ya kan, suaranya juga kekaruan, ada yang keras, ada yang rendah gitu. Kemudian kita masuk ke senar ya. Sama ini juga masukkan limiter kompresor, EQ, kalau perlu masukkan ini untuk punch-nya gitu kan. Tapi kenapa sih harus segini gitu misalkan? Karena saya menentukan untuk ini yang di sini biar jangan sampai berlebihan gitu. Kalau misalnya ini full, ini bisa sampai segini teman-teman. Kurang lebih begitulah teman-teman ya. Kita dengerin ini sebelum. Nah perhatikan ini kan tinggi temen ya, sampai ke 0 dB, makanya kita pangkas di sini pakai kompresor. Ini sesudahnya. Nah gitu teman-teman, dia nyampe sini doang. Kenapa sih harus dikurangi audionya gitu kan? Biar nanti ketika di mastering itu dia nggak pecah teman-teman. Kalau misalkan kita memaksakan harus menonjol satu sama yang lain, ataupun lebih tinggi daripada, nanti di mastering itu pecah audionya. Lanjut teman-teman ya, di drum roomnya. Begitupun ini juga sama, masukkan kompresor. Saya ulang lagi, ini juga sama gitu ya. Kita pangkas, kita kurangin gitu. Kita temukan karakternya, kemudian kita masukkan reverbnya gitu. Tapi jangan terlalu banyak-banyak lah, 20%. Ini lihat nih yang di sini ya teman-teman ya. Ini saya kasih 20%. Ini sebelum nih, dengerin nih sebelum ya, sebelum dimasukkan plugin.
ada yang di 15 dB, ada yang di 6 dB, makanya ini fungsinya. Saya ulang lagi kompresor itu. Ini sesudahnya teman-teman ya, dikasih 3 plugin ini. Kerasa kan teman-teman ya, dia mentok di sini, terus ini juga lebih lembut, lebih punch-nya kerasa juga gitu. Kemudian kita masuk di bass ya teman-teman ya, sama ini juga kayak tadi, masukkan kompresor, limiter gitu, terus temukan karakternya. Kalau perlu ini juga dimasukkan, kalau memang dirasa masih perlu gitu tendangannya. Ini sebelum kita dengerin sebelum. Nah itu, ini sesudah teman-teman. Ini. Nah itu nih, saya ulang lagi nih. Ini sebelum. Dan ini sesudah. Kan lebih enak kan? Kita nyalain lagi semua, digabungin nih. Wah, itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Kita cek dulu ini masih ngerekam gak ini. Masih teman-teman. Lanjut kita di gitar yang kiri. Ini yang gitar yang ke kanan teman-teman ya. Sama ini juga kayak tadi, kayak bass, kayak drum gitu. Masukkan kompresor, ulang lagi, sama masukkan reverb gitu kan. Nah ini karena ini sebelah kiri teman-teman ya, kita panning ke kiri. Ini sebelum, ini dengerin sebelumnya. Relax, relax. Bentar dulu. Mohon maaf, saya ambil dulu pas yang gitarnya aja dulu. Kita ambil pas gitarnya aja dulu ya di sini, biar enak dengarnya. Ini gitar yang ini ya teman-teman ya. Nah itu sebelum teman-teman ya. Ini sesudah. Nah ini panning ke kiri teman-teman. 50% lah kurang lebih, karena ini ada yang nanti ada yang di kanan teman-teman. Terdengar kan teman-teman? Nih saya matiin dulu ya. Ini di panning nih. Gitu teman-teman ya. Dan ini gitar yang kanan teman-teman, sama kayak gini juga. Masukin plugin limiter, kompresor, parameter EQ, reverb, cuma bedanya di sini masukkan chorus biar agak beda sama yang sebelah kiri gitu. Ini juga sama, nanti masukin ke kanan. Ini sebelumnya teman-teman nih, dengerin nih. Ini kita ambil dulu di sini kalian nih, ambil di sini aja nih, ambil dulu suaranya contoh. Nih kita dengerin teman-teman ya. Itu sebelum, ini sesudah. Beda kan teman-teman ya. Nah, dia nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian ini panning ke kanan 50% lah, biar sama kayak gini. Dia nanti di stereo teman-teman, ada yang di kiri, ada yang di kanan gitu teman-teman. Kita dengerin.
Nah itu teman-teman ya, kita gabung sama yang lain, dengarkan. Nah itu teman-teman ya, udah mulai enak. Kemudian yang rhythm ini karena campur sama lead yang untuk di awalnya, makanya ini ada rhythm. Cuma perbedaannya dia agak rendah gitu teman-teman. Ya apa sih? Dia terlalu low gitu suaranya. Ini kurang lebih 50% lah. Kemudian yang ini sama kayak tadi, masukkan pasar juga. Ini yang kanan, ini yang kiri gitu teman-teman. Sama ini juga masukin kiri. Ini kan yang ini kan 50%, di sini kurang lebih masukin ke 70 gitu. Ini juga sama, masukin 70 gitu. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah gitu teman-teman ya. Kalau memang dirasa masih kurang, kita fullin gitu teman-teman, biar jangan bentrok sama yang ini, biar ada perbedaannya gitu teman-teman ya. Kemudian ini gitar breakdown. Gitar breakdown juga sama. Breakdown itu maksudnya nanti ketika semua musik berhenti teman-teman. Nah ini dia bunyi sendirian gitu teman-teman. Sama ini juga masukkan kompresor limiter, kemudian EQ, kemudian reverb gitu teman-teman. Kita masuk dulu ke audio pas breakdown ya teman-teman ya. Yang ini nih, yang ini nih, dia ketika berhenti dia bunyi teman-teman. Kita masuk dulu ke sini, ambil audionya. Dengerin teman-teman ya, nih sebelum di mixing pasti keras banget nih. Nah itu teman-teman, dia kan berada di tengah tuh, makanya perlu kita ini teman-teman, panning ke kanan aja. Nih perbedaannya seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dia lebih sendirian tapi rasa gitu, tidak nabrak sama yang lain. Kemudian lanjut kita ke piano. Piano juga sama, masukkan limiter kompresor, sama tekniknya kayak tadi ya teman-teman ya. Perhatikan dulu audionya, kalau misalnya ada yang keras kita turunin, katakan sama yang rendah biar rata gitu audio. Kemudian juga sama, temukan karakter EQ-nya. Kalau memang dirasa di antara sudah masuk kedua ini masih pelan, tambah lagi limiternya, tapi jangan sampai melebihi 9 dB teman-teman, atau kan ini kurang lebih. Kemudian masuk reverb. Nah kita masukin pasar kalau perlu, karena memang saya sengaja biar dia muter dari semua audio, dia mengelilingi audio ini teman-teman. Kalau di kepala itu dia berkeliling gitu kan, gitu teman-teman. Ini sebelum kita
kita ambil dulu pas piano ya teman-teman. Mana piano? Ini teman-teman, pas piano ya. Kita ambil aja di sini pas piano nih. Kita dengerin dulu sebelum di mixing. Nah, itu kan dia terlalu keras teman-teman ya, dia sampai ke sini. Ini sesudah. Nah itu teman-teman, dia kan mutarkan suaranya, dia juga nggak melebihi dari 9 dB gitu teman-teman. Kemudian lanjut ya teman-teman ya, cek dulu apa masih merekam. Masih, lanjut. Kemudian teman-teman lanjut ke lead vokal ya teman-teman ya, kita nyalakan. Kita cek dulu vokal pertama itu ada di yang ini dulu nih teman-teman ya. Kita ambil dulu audionya. Ini sebelum di mixing ya teman-teman nih, cek dulu nih. Nah itu teman sebelum ya, sama masukin kayak tadi kompresor limiter. Kalau masih dirasa masih kurang kuat, tambah lagi audionya gitu. Kalau misalkan melebihi kayak kita kurangi. Kalau perlu kita masukkan sound increaser juga untuk menemukan karakternya. Kemudian EQ juga sama, menemukan karakternya. Kemudian masukkan reverb untuk efek ruangannya. Kemudian masukkan delay. Apa sih delay itu? Nih kita dengerin nih. Coba ya kita aktifin dulu nih. Kalau delay seperti ini teman-teman. Nah, efek delay itu seperti itu teman-teman. Itu kan tapi kan berlebihan banget ya. Makanya volumenya kita kurangin. Iya kurang lebih segini lah. Ini panning ke kanan. Ini juga time-nya kita kurangin. Offsetnya gitu kita kurangin gitu kan. Nih, jadi seperti ini teman-teman. Nah itu teman-teman ya, bedakan audionya. Tambahin juga stereo kalau memang dirasa kurang, kalau memang dirasa masih terlalu mono kita tambahin stereo gitu teman-teman. Apa masih merekam? Masih, lanjut. Kemudian kita masuk ke vokal kedua. Vokal kedua juga sama. Vokal kedua juga sama teman-teman ya. Masukin limiter kompresornya di sini untuk mengurangi atau ya kurang lebih meratakan ya. Yang saya maksud berulang kali itu maksud meratakan. Kemudian equalizer kalau dirasa perlu. EQ, reverb sama, tadi juga delay, stereo sama kayak vokal pertama gitu teman-teman ya. Kita dengerin sebelum di mixingnya. Tapi kita cek dulu mana ini vokal kedua ini teman-teman ya. Ini vokal kedua yang ini teman-teman. Ini sebelum di mixing nih, kita dengerin ya sebelum di mixing, sebelum dimasukin plugin ini maksudnya. I think we need to talk this over. It's getting out of hand. I think you need to settle
Nah itu teman, itu dia terlalu keras gitu kan, terlalu kasar gitu, makanya itu yang diperlukan sama kompresor. Dia menekan yang suara kerasnya itu teman-teman. Dan ini setelah dimasukin ini suaranya seperti ini teman-teman. Kita nyalakan ya, kita dengerin. Better than you seem. I think we need to talk this over. It's getting out of hand. I think you need to settle down. Because I figured you were better. Nah itu teman ya, dia lebih lembut, lebih warm, lebih enak didengar gitu. Dan dia juga tidak melebihi daripada 9 dB. Kemudian kita lanjut. Apa masih merekam? Kita cek dulu. Oke, masih lanjut. Kemudian ke vokal 3. Sama kayak tadi, cuma dia nambah overdrive sama kayak limiter, menambahkan volume aja teman-teman, karena dia terlalu pelan gitu teman-teman ya. Reverb, delay sama stereo juga sama seperti apa yang tadi saya jelaskan tadi, juga sama seperti itu. Vokal 3 kita cek. Vokal 3 dia berada di ini nih teman-teman nih, sedikit tapi dia menemani, melengkapi yang lain gitu teman-teman. Ini sebelum kita dengerin. Itu tuh yang suara itu yang kecil itu teman. Dan ini sesudahnya. Nah itu kan lebih rata teman-teman ya, lebih enak juga dan nyatu sama vokal yang lain gitu. Kemudian masuk ke vokal 4, sama kayak tadi, cuma bedanya ini cukup sampai reverb aja. Coba kita dengerin mana vokal 4. Vokal 4 tuh ini teman-teman ya. Kita ambil dulu coba di sini biar pas. Vokal 4 ini kita dengerin sebelum dimasukin limiter, parameter EQ, reverb gitu ya. So, kita dengerin ya. Dia terlalu keras banget kan, makanya kita masukin limiter. Kita dengerin sesudahnya. Nah ya kan teman-teman, dia nyatu sama vokal 3, 2, 1 gitu. Lanjut kita ke backing vokal ya, backing vokal 1, backing vokal 1 yang L. Kita cek backing vokal 1 yang L. Yang ini teman-teman nih, gabung sama yang tadi. Ini juga sama ya, kayak vokal-vokal yang lain. Masukin limiter sama ini, cuma ini harus di panning ke kiri gitu teman-teman. Kalau nggak di panning dia bisa nabrak sama yang lain, karena dia harusnya lebih dalam gitu. Kita cek dulu deh. Nah itu teman, perhatikan, iya kan sama sebenarnya, cuma dia lebih dalam harusnya gitu. Sama sebenarnya, dia liriknya sama yang ini nadanya, cuma kita harus ke kiri kan gitu.
biar jangan nabrak sama yang ini. Kemudian ini juga sama ya teman-temannya, kita dengerin nih, kita juga harus nyalain yang ini. Ini juga harus di panning. Kita dengerin teman-teman ya perbedaannya. So let's settle the score. It won't be the last time that I'll be in front of you on shore. You're always letting me down instead of giving me up. Don't come for me, I'm smarter and all grown up. Ya teman-teman, dia ada di sebelah kiri teman-teman, tapi nanti dulu ini yang sebelah kanan kok nggak nyala ya, yang vokal R mana ini, bentuk vokal yang R. Kita cek dulu dia masuknya ke track mana. 17. Oh, dia masuk ke sini, harusnya ini masuk ke 18. Pantesan. Kita dengerin lagi deh. Biar tahu perbedaannya. Oke, kita cek sambil lihat di sini ya. Because I figured you out. So let's Oke teman-teman, itu ya, ini jadi satu kayaknya nih, nggak bisa dipindah. Oke, lanjut dah ke back vokal 1. Lanjut nih teman-teman ya. Ntar dulu cek dulu ini apa masih merekam. Masih oke. Kita masukkan dulu. Oh, ini udah jadi satu nih, kita masukin aja ke ini. Udah ini aja teman-teman, biar mempermudah, karena ini kebanyakan ya. Dia sama sebenarnya, ini tiga-tiganya tuh vokalnya sama, ini sama. Kita masukin aja di dia di 17 atau 18. Kemudian ini juga sama, tapi cek dulu ya, ntar ya. instead of giving me up, don't come for me, I'm smarter and all grown up. And I'll take the time because I figured you out. So let's settle the score. It won't be the last time that I'll be in front of you on shore. You're always letting me down instead of giving me up. Don't come for me, I'm smarter and all grown up. And I'll take the time because I figured you out. So let's settle the score. It won't be the last time that I'll be in front of you on shore. You're always letting me down instead of giving me up. Don't come for me, I'm smarter and all grown up. Nah itu teman-teman ya, ini karena sama semua nih sebenarnya, makanya perlu dimasukin ke tadi aja ke track 7, 18 atau 16. Lanjut apa ini masih merekam. Lanjut. Yang beda itu yang ini teman-teman nih. Ini masukin aja ke
16. Ini masukin ke 15. Kalau nanya, oh gue bisa gitu, nggak apa-apa teman-teman, ini sama sebenarnya, perbedaannya masukin ke tracknya aja gitu. Jadi nanti ada yang di kiri, ada yang di kanan teman-teman. Kemudian ini track berapa nih? Ini agak beda nih, track 25. Coba masukkan ke 25. Nanti kita ambil dulu dia pas ini ya. Relax, relax. I got you figured out. Relax, relax. Stop all your crying now. Relax. Kita masukin aja kali teman-teman di sini nih. Dia mendekati di sini nih. Di vokal 2 berarti masuknya di 14. Masukin ke track 14 teman-teman. Waktunya sudah benar-benar panjang soalnya nih. Nanti kita langsung ke mastering ya teman-teman ya. Masukin ke track 14 aja deh. 14. Ini 14, terus masuk yang keduanya, masuk di track 15. Yang ini karena ini hanya drop, masukkan di sama kayak di breakdown ini ke track 11 berarti. Oke teman-teman, ini udah semua ya. Ini sudah semua. Kita aktifin dulu semua. Jangan lupa sehabis mixing ini di save, khawatir nanti aplikasinya keluar sendiri. Save dulu dah, jaga-jaga. Kita dengerin ya, sudah di mixingnya semua dari awal ya sampai akhir. Cek dulu apa masih merekam. Oke, masih. Kita cek ya, ini sesudah di mixing semuanya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang, kita otak-atik lagi gitu teman-teman. Tapi kita dengerin dulu sudah di mixing ya teman-teman ya. Scattered lies prove the point that the great and dirty games will make the boys like me believe that you're better than you seem. I think we need to talk this over. It's getting out of hand. I think you need to settle down because I figured you out. So let's settle the score. Oke, cek dulu teman, ini terlalu masih keras, kita kurangin aja volumenya.
ternyata terlalu pelan teman ya. 50% ya berarti di sini. Yang ini juga sama 15%. Maksudnya 50%. Coba kita dengerin lagi ya teman-teman ya. Karena tadi terlalu keras, kemudian dikurangin terlalu pelan, makanya kita dengerin lagi biar pas gitu. Kita dengerin lagi yang ini, yang bingung vokal ini, yang kedua ini. Relax, relax. And I've got you figured out. Relax, relax. Stop all your crying now. Relax, relax. And take a look at the mess you've made. 'Cause I figured you out. So let's settle the score. Won't be the last time that I'll be in front of you, I'm sure. You're always letting me down. Nah ini juga teman-teman nih, ini terlalu keras nih. Kita ini turun lagi aja segini lah teman-teman nih. Yang ini juga sama, kita kurangin. Harus balance ya teman-teman ya. Kita dengerin lagi ya. Relax, relax, and take a look at the mess you've made. 'Cause I figured you out. So let's settle the score. Won't be the last time that I'll be in front of you, I'm sure. Oke, udah pas teman-teman, mantap. Kita cek dari awal lagi. Kita dengerin ya. Ini sesudah di mixing semuanya teman-teman ya. Tapi belum di mastering, kita cek dulu. Dengarkan dulu ya teman-teman ya dari awal. Biar benar-benar kita harus dengar tajam mana yang harus diperbaiki, mana yang nggak perlu diperbaiki itu teman-teman. Kita dengar ini sudah di mixing semua ya teman-teman ya. Scouring lies and prove the point that the green and dirty games will make the boys like me believe that you're better than you seem. I think we need to talk this over. What's going on here? I think you need to settle down, because I figured you out. So let's settle the score. Oke teman-teman, kayaknya udah oke semua nih ya. Kemudian langkah terakhir adalah kita ekspor dulu ya. Langkah terakhir adalah di mastering teman-teman. Tapi jangan langsung di sini masteringnya. Kita pilih file dulu, kemudian
ekspor, pilih yang WAV biar dia lebih bagus daripada MP3. Ekspor dulu, kita kasih tanda di sini hasil mixing. Kita save, kita start, kita simpan ya teman-teman ya. Tunggu sampai selesai biar dia sampai di sini. Habis ini baru di mastering. Sabar ya teman-teman ya, ini emang lumayan lama karena ini banyak bener nih. Cek dulu apa masih merekam. Oke, masih. Lanjut. Sabar ya teman-teman ya, ini lumayan lama soalnya. Oh, untuk yang di belakang ini jangan terlalu diperhatikan ya, karena memang lagi berantakan kamarnya. Oke, udah teman-teman ya, itu udah ke save. Kita cek dulu apa emang sudah menyimpan. Ini teman-teman ya, udah kesimpan ya. Kemudian ini close dulu teman-teman. Kita buka lagi. Kita buka project baru lagi. Kemudian yang tadi hasil mixing yang ini kita masukkan ke FL Studio, kita drag. Kemudian teman-teman kita masuk ke mixer. Ini masuk ke channel 1 aja dulu nih. Kemudian ini masuk ke mixer, ke master. Mungkin saya akan memasteri menggunakan plugin eksternal ya, yaitu plugin Ozone 5 supaya mempercepat, karena ini waktunya udah hampir 1 jam ya teman-teman ya. Lanjut,
kita cari yang pas. Coba sambil dengerin ya, sambil dengerin sambil cari preset masteringnya biar sesuai sama lagunya. Kita coba pilih yang CD master seperti CD. Apa emang enak? Terlalu keras teman-teman. Coba kita dengerin aja. Kurang enak ya teman-teman ya, cari yang kalem. Ini aja ini yang soft ya, pilih yang soft biar lebih kalem gitu. Nah itu teman-teman ya, saya nyari biar jangan lebih ini teman-teman. Kayaknya ini cocok, agak kalem sih. Ini kita coba ya perbedaannya ya, sebelum di mastering sama belum di mastering. Kita ambil dari sini aja kali ya. Ini perbedaannya. Ini sebelum ya, ini teman-teman, ini sebelum di mastering teman-teman. Kita dengarkan sama-sama. Nah itu teman-teman, itu sebelum di mastering dan ini setelah di mastering ya. Jelas banget kan teman-teman perbedaannya sebelum dan sesudah di mastering. Oke, kita dengerin lagi ya dari awal sampai akhir. Udah sejam lebih, mungkin ini udah dengerin aja lah sampai terakhir ya, sambil ngopi
kita dengerin sampai akhir. Ini adalah sesudah di mastering ya teman-teman. Scattered lies prove the point that the green and dirty games are made for boys like me believe that you're better than you seem. I think we need to talk this over. It's getting out of hand. I think you need to settle down because I figured you out. So let's settle the score. Nah itu teman-teman, itu adalah setelah di mastering ya teman-teman. Nah selanjutnya kalau udah oke, udah semua, kita save lagi teman-teman. Kita ekspor aja, ayo save aja dulu ya. Let go. Hasil mastering. Kemudian setelah itu kita ekspor. Kita pilih WAV biar bagus. Kita save. Kemudian kita tunggu lagi, pilih start. Nah teman-teman, setelah ini di mastering, baru kita kalau memang mau bikin video klip, baru setelah itu kita bikin video klipnya kalau masteringnya sudah teman-teman. Oke, udah ke ekspor ya teman ya. Ini file ya teman-teman ya. Itu 41 MB teman-teman. Kalau MP3 paling ya di 10 MB ataupun 7 MB teman-teman. Karena hasil suaranya lebih bagusan WAV. Mungkin itu aja ya teman-teman ya yang bisa saya berbagi ilmu bagaimana cara bermixing
atas segala perhatian, dan juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, baik itu dalam pembicaraan yang kurang pas ataupun belepotan teman-teman ya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.